Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya melanjutkan materi ketiga tentang hukum orang. Hukum orang merupakan bagian dari buku ke-1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dalam KUH Perdata itu dibagi menjadi 4 buku. Pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Kita masuk ke dalam buku ke-1. Dalam buku ke-1 membahas tentang orang. Kenapa? Orang ini kita katakan sebagai subjek hukum. Dalam arti luas, subjek hukum itu masuklah ke hukum keluarga. Karena hukum keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki dan menggunakan hak. Dalam pengertian hukum pribadi, kaidah hukum yang mengatur kedudukan hukum atau status seseorang. Bagaimana ia memiliki wewenang dalam bertindak di lalu lintas hukum. Subjek hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya ada dua, manusia dan badan hukum. Naturalized person sama reh person. Subjek hukum ialah pengemban, orang yang memiliki hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Lalu kapankah seorang memiliki hak? Kapankah orang dikatakan sebagai subjek hukum? Dan kapan hak itu berakhir dan kemana hak itu beralih? Kapan seorang memiliki hak? Ketika ia lahir. Seorang anak bayi ketika dia lahir, dia sudah memiliki hak. Tapi dia belum menjadi subjek hukum yang utuh. Karena tadi, dia memiliki subjek itu pengemban hak dan kewajiban. Kapan ia dikatakan sebagai subjek hukum? Saat ia juga dilekatkan kewajibannya selain hak. Dalam kontekstual hukum perdata, dikatakan subjek hukum ialah ketika ia sudah dewasa. Usianya 21 tahun. Atau dia sudah menikah. Atau dia sudah pernah menikah. Itulah dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Dan kapankah hak itu berakhir? Hak itu berakhir ketika dia meninggal. Dan kemanakah hak itu beralih? Hak dari subjek hukum itu tidak beralih, tidak bisa beralih. Haknya berakhir ketika dia meninggal. Ini subjek hukum, penjelasan singkatnya. Ini juga penjelasan singkat subjek hukum. Di dalam penentuan subjek hukum dapat dikecualikan berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Kondisinya yang pertama adalah dia sudah ada di dalam rahim seorang perempuan atau sudah dibenihkan. Yang ketiga ada kepentingan yang menghendaki. Ada kondisi genting, ada kondisi tertentu yang menyebabkan orang itu dikatakan sebagai subjek hukum, walaupun dia belum lahir, masih dalam kandungan. Kemudian syarat berikutnya, pengecualian dalam pasal 2 KUH Perdata, dia harus lahir hidup. Jika ia tidak lahir dengan kondisi hidup, maka dia dianggap tidak menjadi subjek hukum. Lalu apabila dikatakan subjek hukum awal, lahir dewasa, bekerja dan sebagainya, kapankah itu berakhir? Sebagai subjek hukum berakhir ketika seseorang atau seorang subjek hukum itu meninggal dunia. Tadi subjek hukum adalah ada person dan badan hukum. Badan hukum dapat kita lihat dari beberapa kriteria, sifat, pendirian, dan ciri. Sifatnya yang ngejar keuntungan. Itu ada PT dan koperasi. Tetapi ada juga yang tidak mengejar keuntungan. Sifatnya sosial, yayasan dan partai politik. Lalu berdasarkan pendiriannya.
ada yang berdasarkan undang-undang, dibentuk oleh undang-undang. Itu adalah lembaga negara, perusahaan umum. Tetapi ada juga dia diakui pemerintah, dasarnya undang-undang, tetapi tidak otomatis menjadi suatu badan hukum. Dia harus melalui proses pendaftaran. Seperti punya PT, operasi dan jasa. Itu nggak bisa tiba-tiba, harus didaftar. Dan berikutnya adalah cirinya, berdasarkan ciri-cirinya. Badan hukum itu harus punya harta, punya tujuan, punya kepentingan, dan organisasi yang teratur. Nah, dalam poin 4 ini, organisasi yang teratur, mereka mempunyai atau mereka memiliki tatanan bagian kepegawaian atau kepemimpinan, dari mulai ketua atau kepala kantor, wakilnya, sekretaris, bendahara, bagian umum, administrasi, HRD, dan sebagainya. Itu harus ada organisasi yang teratur. Dilihat dari ciri badan hukum tadi, ya, punya kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan orang yang kerja di dalamnya. Kalian punya uang 1 miliar sebagai seorang pribadi. Harta 1 miliar yang kalian miliki itu tidak masuk ke dalam harta yang dimiliki oleh perusahaan kalian. Kemudian punya hak dan kewajiban. Ya, perusahaan itu punya hak untuk berjalan secara baik. Punya hak untuk dijalankan secara baik dan bertanggung jawab oleh orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Lalu badan hukum itu juga tidak hanya punya hak, dia juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Gaji. Memberikan gaji yang layak, memberikan perlindungan yang layak bagi karyawannya. Terus memiliki tujuan tertentu. Kemudian berkesinambungan. Berkesinambungan di sini maknanya perusahaan itu atau badan hukum itu dapat berjalan secara terus-menerus, berjalan secara kontinu. Berjalan kontinu terus-menerus walaupun si pendirinya sudah tidak ada. Atau mungkin dia sudah silih berganti. Jadi itu penting, kesinambungan. Ini terdapat beberapa teori-teori badan hukum. Mungkin saya bacakan teori organ. Badan hukum itu bukan merupakan suatu fiksi, tapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada. Ada secara abstrak yang dibentuk oleh konstitusi hukum. Apakah badan hukum itu ada? Ada. Kantornya ada? Ada. Isinya apa? Isinya orang-orang. Orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang bertanggung jawab di sana. Tangan pimpinan sampailah OB, dia memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ini contoh, ini tentang dokumen pembuatan badan hukum atau pengusulan badan hukum. Adanya akta pendirian dikeluarkan oleh notaris yang membuat ADART, program kerja, sumber dana, domisili, NPWP, surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa pengurus. Pemohon juga wajib mengisi surat pernyataan elektronik bahwa format pendirian dan keterangan mengenai dokumen telah sesuai dengan peraturan. Balik lagi tentang subjek hukum orang. Orang itu tidak semuanya menjadi subjek hukum secara langsung. Ada yang dikatakan dia tidak cakap, dan ada yang dikatakan dia belum cakap, atau pada umumnya tidak cakap. Jarang sekali dikatakan belum cakap, pada umumnya tidak cakap. Tidak cakap kenapa? Lihat pada pasal 1330. Dia belum dewasa. Kemudian dia diletakkan di bawah pengampuan, kuratel. Dan dia menikah. Seorang wanita yang sudah bersuami. Sudah pasal 1330, seorang wanita yang sudah bersuami dikatakan dia tidak cakap hukum lagi. Tetapi itu hilang. Itu musnah, atau itu dianulir ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan. Maka perempuan dan laki-laki kita sudah menikah, memiliki status yang sama, cakap. Nah, belum dewasa berarti
berarti lawannya adalah dewasa. Kapankah seseorang dikatakan dewasa agar bisa dimasukkan dalam syarat cakap? Dikatakan dewasa apabila dia sudah masuk usia 21 tahun atau telah menikah atau pernah menikah. Itu berdasarkan KUH Perdata. Tetapi teman-teman harap diingat, batas seseorang dikatakan dewasa itu berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia itu berbeda-beda. Adminduk berdasarkan administrasi kependudukan itu adalah aturan yang paling mudah. Berdasarkan administrasi kependudukan, kalian dikatakan dewasa adalah ketika kalian memiliki kartu tanda penduduk. Yang mana kartu tanda penduduk itu hanya bisa dibuat oleh warga negara yang usianya sudah 17 tahun. Itu adalah kewajibannya. Kewajibannya membuat kartu tanda penduduk. Tetapi apabila tadi kita sandingkan dengan KUH Perdata, dia harus 20 tahun dulu, 21 tahun. Ada gap years-nya situ, 17 dan 20 tahun, ada 4 tahun. Kemudian dalam undang-undang perkawinan itu tahun 174 mengatakan perempuan dan laki-laki boleh menikah apabila usianya 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun. Nah, tetapi Undang-Undang 174 ini pada pasal tentang batas usia pernikahan diperbaiki dengan terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatakan laki-laki dan perempuan baru boleh menikah ketika usianya 19 tahun. Nah, jadi kita ada tiga batas usia kedewasaan. Menurut aturan Adminduk 17 tahun, menurut aturan perkawinan 19 tahun, menurut KUH Perdata 21 tahun. Nah, inilah yang membedakan. Jadi kontekstual yang kalian bahas itu apa? Apakah Adminduk atau perdataan atau apa? Dalam KUH pidana mengatakan malah 18 tahun. Jadi tambahan 17 tahun. Adminduk 18 tahun. KUH pidana 19 tahun. Undang-undang perkawinan dan 21 tahun undang-undang perdata. Jadi ada 4 kriteria. Ini yang harus teman-teman coba ingat. Ya. Lanjut. Nah, dulu seorang istri ketika dia menikah, dia dikatakan tidak cekap hukum. Karena apa? Dia diwakilkan oleh suaminya, dia di bawah pengampuan suaminya. Tapi balik lagi tadi ketika Undang-Undang 174 pada pasal 31 menyebutkan adanya keseimbangan, bukan laki-laki dan perempuan. Mereka semuanya berhak melakukan perbuatan hukum, kecuali yang mengalihkannya. Nah, masuk ke dalam materi perwalian. Perwalian adalah suatu kondisi di mana anak tersebut subjek hukum itu belum dikatakan dewasa. Belum dewasa karena apa? Dia belum 18 tahun. Itu dalam KUH Perdata dia belum 21 tahun. Dia belum kawin. Dan mungkin dia tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Kenapa demikian? Perwalian tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Kondisionalnya kalian lagi merantau di Pontianak, kalian hanya ketemu dengan bibi.
om, tante, atau bahkan tidak ada keluarga darah selangsung, kalian di asrama, mungkin kepala asrama karena dia usia yang sudah dewasa bisa didapuk menjadi wali. Jadi wali itu bisa diberikan kepada orang tua yang hidup terlama. Kalau orang tuanya, anak belum dewasa diwalikan kepada orang tuanya, anak belum kawin diwalikan kepada orang tuanya. Anak yang punya orang tua tetapi orang tuanya tidak berada dalam radius jangkauan tersebut karena sekolah, kerja, dan anak itu belum dewasa, maka dibenarkan untuk memiliki wali. Nah, wali itu dibagi menjadi 3 macam, teman-teman. Yang pertama, wali karena orang tua hidup terlama. Ya mungkin ayah ibu salah satu meninggal, maka misalnya ibu meninggal, berarti ayah menjadi wali si anak. Berikutnya, wali karena perwasiatan, dibuat oleh wasiat. Yang terakhir adalah wali yang diangkat oleh hakim. Boleh hakim angkat wali karena apa? Kondisi-kondisi sengketa. Tugas wali. Nah, wali tugasnya apa? Mengurus kepentingan si anak, mengurus harta kekayaan. Kok harta? Bisa saja anak tersebut ditinggalkan oleh kedua ibu bapaknya. Kedua ibu bapaknya itu kaya. Kan tadi anaknya belum cakap hukum, masih di bawah perwalian, dia tidak bisa mengelola hartanya. Hartanya dikelola oleh si wali, diurus. Lalu bagaimana untuk kepentingan diri anak? Bagaimana anak itu sekolah, bagaimana anak itu makan, bagaimana anak itu berpakaian, bagaimana anak itu berpendidikan, bersosialisasi, itu menjadi tanggung jawab walinya. Nah, ini yang menjadi tugas berat wali. Apakah wali dapat dicabut? Bisa saja. Karena apa? Wali tersebut lalai. Dia lupa bahwa ada anak yang harus dijaga, ditinggalkan. Lalu berikutnya dia apa? Dia memiliki kelakuan buruk di depan anak. Itu dia minum, di depan anak tersebut dia melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga dianggap akan memberikan contoh buruk bagi perkembangan psikologis dari si anak. Wali itu tidak dapat dibagi-bagi, teman. Jadi hanya ada satu wali. Macam-macam perwalian bisa kalian lihat juga dalam KUH Perdata. Yang pertama, perwalian oleh suami istri yang hidup terlama, perwalian karena wasiat atau akta, dan perwalian oleh hakim. Kekuasaan orang tua, Ouderlijkmacht. Orang tua punya kuasa untuk anak-anaknya. Syarat kekuasaan itu apa? Si anak belum 18 tahun. Si anak juga belum kawin. Tugasnya apa? Si orang tua tadi mengurus kepentingan anak dari lahir mungkin sampai anak itu dewasa. Kemudian mengurus harta kekayaan anak. Sejak kapan anak-anak punya harta kekayaan? Bisa aja ada anak kecil yang belum yang belum tamat sekolah, bahkan belum kuliah, dia bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari konten-kontennya di media sosial. Lalu bagaimana yang monetize itu adalah orang tuanya. Bagaimana prosesnya, buka buku tabungan, ke bank dan sebagainya, itu adalah orang tuanya. Mengurus harta kekayaan anak, itu adalah kekuasaan orang tua. Apakah kekuasaan orang tua ini bisa dicabut? Bisa. Ada bukti bahwasanya orang tua itu lalai dan berkelakuan buruk. Lalai dan berkelakuan buruk orang tua itu. Beda dengan yang tadi. Lalai
berdiri sendiri dan kelakuan buruk berdiri sendiri. Sedangkan kalau dalam orang tua, lalai dan berkelakuan buruk itu menjadi satu kesatuan. Dia lupa dia punya anak. Jadi tadi saya ada membaca suatu artikel di media sosial, seorang ibu lalai meninggalkan anak di rumah sehingga anaknya meninggal dunia. Lalai. Kemudian berkelakuan buruk ini gimana? Dicabut. Si orang tua tersebut mengundang temannya untuk pesta minuman keras atau pesta narkotika di rumah. Yang mana anak itu sudah mulai berpikir, anak sudah tahu ini barang tidak boleh dikonsumsi. Adanya laporan, bahkan mungkin anak itu melapor, Pak sih gini ke dinas terkait. Jadi bisa saja dihapus, dicabut haknya itu. Lalu pembebasan. Nah, pembebasan ini agak beda dengan hal lain dan kelakuan. Kenapa? Pembebasan ini terjadi bila mana orang tuanya dia tidak lalai, tidak berkelakuan buruk, tetapi orang tuanya dalam kondisi tidak cakap. Orang tuanya mengalami kondisi mental yang menyebabkan ia tidak bisa mengurus anaknya. Jangankan mengurus anak, dia mengurus diri sendiri tidak bisa. Itu bisa dibebaskan. Misalnya orang tuanya tadi mengalami depresi berat, gila, jadi ODGJ. Itu dibebaskan dia sebagai kekuasaan orang tua. Diberikanlah perwalian kepada. Ada perwalian, ada juga pengampunan. Pengampuan adalah orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan. Kalau perwalian memang anak-anak yang belum cukup usia. Tapi kalau pengampuan sudah dewasa, tapi dia tidak cakap untuk melakukan. Kenapa seseorang ditetapkan dalam pengampuan? Pertama, dia punya sakit ingatan. Apakah itu karena bawaan lahir atau memang karena kondisi eksternal. Dia boros. Dia tidak bisa menyimpan uang. Kasih uang habis. Nah, itu boros. Dia lemah ingatan. Intelijensi lemah. Idiot atau pikun. Ini kondisi-kondisi yang harus dibuktikan juga nih dengan dokter. Mereka yang tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya karena kelakuan buruk mengganggu keamanan. Dia tidak sakit ingatan. Dia juga tidak boros. Tapi ketika dia memiliki uang, mungkin dia membeli suatu hal yang tidak berguna. Akhirnya uang itu habis begitu saja. Dia tidak bisa membagi mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengampuan tidak hadir begitu saja, harus diajukan. Ini harus diperhatikan teman-teman. Walaupun orang tua, ketika anaknya, kalau anaknya belum dewasa, kita kenal dengan perwalian. Ketika anaknya sudah dewasa tetapi mengalami kondisi seperti sakit dan lain-lain ini, yang poin 1-4, dia dikatakan sebagai di bawah pengampuan. Tentang pengampuan, pernah ada kasus di suatu daerah di Kalimantan Barat tentang jual beli tanah. Seorang ayah dengan seorang istri dan 3 orang anak. Salah satu anaknya itu mengalami keterbelakangan mental, idiot, dan itu sudah terverifikasi berdasarkan medis. Ayahnya meninggal ketika usia anak tersebut di bawah 21 tahun. Ketika meninggal, si ayah meninggalkan warisan kepada keluarganya, sebidang rumah, beberapa sertifikat tanah, dan harta bergerak lain.
sertifikat tanah pada saat itu masih nama orang tuanya, masih nama si suami. Ketika si ayahnya meninggal, maka dalam prosesnya ada sebelum jual beli tidak dibalik nama. Balik nama ke ahli waris. Ahli waris dari pernikahan si bapak itu adalah seorang istri dan 3 orang anak, yang mana salah satu anaknya mengalami keterbakangan mental. Pada saat anak tersebut usianya sudah 21 tahun, si ibu karena ada kebutuhan mendesak menjual tanahnya. Lalu bagaimana positioning si anak yang mengalami penyakit tadi? Apakah ia masuk ke dalam ahli waris atau tidak? Ataukah dia menandatangani berkas pelepasan atau tidak? Nah, singkatnya, si anak tersebut dia tidak cakap hukum karena tadi dia mengalami penyakit terbukti secara medis. Tetapi dia masih memiliki hak, yang mana hak itu tercatat di sertifikat tanah. Punya ada nama dia di situ, dan nama ibunya ada nama dia dan 2 saudaranya. Tapi dia tidak boleh tanda tangan di situ, teman-teman. Karena apa? Dia tidak cakap hukum. Bisa tidak jadi jualan itu tanahnya tuh, karena kalau dia tanda tangan. Agar dokumen jual beli itu menjadi legal, menjadi sah di mata hukum, si anak tadi haruslah ditetapkan di bawah pengampuan. Dengan orang yang mengampu adalah ibunya. Karena ibunya masih hidup dan belum menikah lagi. Si anak diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan ya, tidak serta-merta tidak karena akta notaris, tapi berdasarkan keputusan pengadilan. Tetapkanlah si anak itu di bawah pengampuan karena kondisi sakit yang ia miliki, dan pengampuan itu jelas diberikan dengan tujuan tertentu. Dalam dokumennya dikatakan pengampuan ini digunakan untuk melaksanakan jual beli. Jual beli dengan tanah atau sertifikat dengan nomor sekian-sekian. Kenapa harus disebutkan? Itu penting. Kalau tidak, bisa saja ada orang yang menyalahgunakan. Kalau dikatakan untuk segala hal, nanti si anak itu kan juga punya uang ya. Dia punya keinginan. Atau kadarullah dia bisa sembuh tiba-tiba. Tiba-tiba ingatnya balik. Dia tidak lagi dudukkan di bawah pengampuan. Nah ini yang harus jelas supaya ketika nanti anaknya, misal tadi dia sakit medis itu karena kondisi eksternal, kecelakaan. Karena butuh uang untuk pengobatan, dijual lah tanahnya. Karena dia tidak bisa mengingat apapun, diletakkan di bawah pengampuan. Habis berobat, ternyata dia sembuh. Ketika disembuh, dia dikatakan sudah cakap hukum lagi. Sudah boleh dia melakukan sudah boleh melakukan tindakan lalu lintas hukum itu. Dia boleh jual beli, dia boleh melakukan perikatan, dan sebagainya. Nah, itu penting supaya tidak ada penyalahgunaan dokumen. Nah tadi, balik lagi ke jual beli tanah yang anaknya di bawah pengakuan tadi, itu dibenarkan selama ada dokumen-dokumen pendukungnya. Putusan pengadilan yang mengatakan bahwa anak itu di bawah pengampuan, dan penetapan pengadilan tentang pengampuan tadi untuk kepentingan apa saja. Nah, ya, untuk kepentingan apa? Jual beli tanah atau apa. Tapi tidak untuk seluruh full package dari kehidupan anak tersebut. Enlisting atau pendewasaan. Ini pendewasaan itu mengajukan permohonan. Jadi dia secara usia belum dewasa, tapi karena ada kondisi-kondisi tertentu, dia mohon untuk ditetapkan haknya sama dengan orang dewasa.
Mungkin pertemuan kali ini cukup. Di pertemuan berikutnya, saya akan bahas tentang domisili atau tempat tinggal. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.